Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada asesor yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya adalah Nugroho Sasikirono. Saya adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada departemen kami, mata kuliah yang saya ampu meliputi Manajemen Keuangan 1, Manajemen Keuangan 2, Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen Investasi, serta analisis laporan keuangan, di mana mata-mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pada manajemen keuangan dan investasi. Dalam setiap kegiatan perkuliahan, tahapan yang saya lakukan meliputi pertama pembukaan, setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran, eh, dilanjutkan dengan review terhadap materi sebelumnya. Setelah itu kemudian saya melakukan penjelasan atau penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi dan penyimpulan. Pada bagian akhir sebelum saya tutup, ya saya kemudian menjelaskan secara singkat ya tentang materi pertemuan selanjutnya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen investasi. Yang mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Ya. Saya memberikan kuliah sebanyak 7 pertemuan yang membahas tentang analisis makroekonomi dan industri, analisis perusahaan, analisis teknikal, penilaian dan manajemen portfolio obligasi, reksadana, dan penilaian kinerja portfolio sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan di awal semester. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat laporan mengenai estimasi risiko dan return portfolio investasi, kemudian melakukan valuasi atau penilaian sekuritas, kemudian melakukan analisis fundamental dan teknikal dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan untuk menunjang keputusan investasi pada pasar modal, khususnya saham. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah dan diskusi baik secara daring, yaitu melalui cybercampus, maupun secara luring. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan studi kasus untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Metode pembelajaran yang saya gunakan ini saya anggap memadai untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam mempelajari investasi pasar modal, khususnya pada analisis sekuritas. Rendahnya ketertarikan mahasiswa dapat berakibat pada banyaknya mahasiswa dengan nilai rendah. Meskipun saya juga tidak memungkiri bahwa jumlah mahasiswa dengan nilai yang tinggi cukup banyak. Untuk mengatasi tantangan pembelajaran tersebut, saya menerapkan metode praktik analisis sekuritas. Dalam hal ini adalah penilaian saham di pasar modal Indonesia. Aplikasi metode ini adalah dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa secara berkelompok untuk melakukan analisis fundamental maupun analisis teknikal beberapa saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis selanjutnya dituangkan dalam makalah dan dipresentasikan di kelas. Bidang finance, khususnya manajemen investasi pada pasar modal, membutuhkan lulusan yang memiliki pengetahuan cukup tentang analisis sekuritas, pemahaman yang baik tentang sekuritas di pasar modal, serta analisisnya akan memudahkan lulusan konsentrasi manajemen keuangan untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang menjadi syarat utama untuk berkarir di bidang pasar modal.
Mata kuliah manajemen investasi ini merupakan kombinasi dari manajemen keuangan, matematika, statistik, dan makroekonomi. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi risiko dan pengembalian investasi, jenis-jenis saham dan obligasi, kemudian portfolio dalam saham dan obligasi, risiko pada portfolio dan tingkat pengembalian portfolio, kemudian bagaimana kita memilih portfolio yang efisien, dilanjutkan dengan beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan investasi pada surat berharga, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Dari analisis ini kemudian dapat diketahui apakah suatu saham perusahaan tertentu seharusnya dijual, dibeli, atau dipertahankan. Interaksi saya dengan mahasiswa dilakukan saat kuliah maupun diskusi tugas kelompok. Pada metode ceramah, saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi. Dan pada saat mahasiswa mempresentasikan hasil tugas atau studi kasus kelompok, kami lanjutkan dengan diskusi terhadap kasus yang disampaikan. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan berdasarkan nilai studi kasus mahasiswa sebesar 40% dan ujian tulis sebesar 60%. Pada studi kasus, hal-hal yang dinilai meliputi presentasi, diskusi, pemahaman, kemudian keaktifan dan kemampuan bekerja di dalam tim. Para asesor, selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan video perkuliahan manajemen investasi yang saya sampaikan secara daring. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini adalah materi pertama setelah ujian tengah semester, ya, di mana sebelum ujian tengah semester saudara sudah mendapatkan materi mengenai analisis fundamental, yang kalau saya tidak salah bagian akhir atau pertemuan terakhir dari materi sebelum UTS membahas mengenai valuation. Ya, valuation itu merupakan bagian dari analisis fundamental. Valuation itu penilaian atau ya penentuan nilai dari saham, ya, nilai yang dimaksud adalah harga, ya, harga saham. Jadi kalau di buku-buku manajemen investasi kita sebut nilai, implikasinya atau aplikasinya di pasar kita sebut itu sebagai harga pasar saham atau harga saham, ya sebenarnya. Nah, setelah ujian tengah semester ini atau paruh kedua dari mata kuliah manajemen investasi, ya, kita akan mempelajari pertama lanjutan dari analisis fundamental, yaitu analisis makroekonomi dan industri. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan analisis teknikal, ini juga masuk bagian dari analisis saham. Setelah itu kemudian kita masuk ke materi obligasi, ya, baik itu pengertian, pengenalan obligasi, maupun karakteristik dan penentuan nilai obligasi, demikian juga dengan manajemen portfolio obligasi. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai reksadana. Ini merupakan investasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai wahana untuk belajar berinvestasi, mengingat karakteristiknya harganya murah, bisa diakses melalui beberapa platform, ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai evaluasi kinerja portfolio, ya. Ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah manajemen investasi, ya. Di bagian akhir dari manajemen investasi nanti saudara akan diminta untuk mempresentasikan tugas makalah tentang analisis fundamental dan analisis teknikal untuk dua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, itu gambaran materi kita setelah ujian tengah semester. Nah, untuk materi pada hari ini
hari ini kita akan bahas mengenai analisis makroekonomi dan analisis industri. Ya, jadi pertemuan ke-8 setelah UTS, makroekonomi dan industri, ya, di mana kemudian harapan kami harapan dosen setelah saudara mempelajari materi ini, saudara paham ya bagaimana tahapan-tahapan dari analisis fundamental, dimulai dari analisis makroekonomi sampai dengan analisis industri yang nantinya akan mengarah pada valuation. Ya, jadi materi pada hari ini hakikatnya sebenarnya adalah pendahulu dari materi yang diberikan eh, 1 atau 2 minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Ya, jadi analisis fundamental itu tidak bisa kemudian tiba-tiba melakukan valuasi, tidak bisa. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk yang melakukan evaluation. Harus ada analisis-analisis pendahulunya. Nanti kita jelaskan kenapa semacam itu. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai analisis ekonomi makro dan industri yang dimulai dari analisis ekonomi global, ya, kemudian analisis makroekonomi domestik, termasuk dengan indikator-indikatornya. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan analisis bisnis, ya, dan terakhir adalah analisis industri. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa saudara benar-benar memahami materi kita hari ini, nantinya ya selain ceramah ya atau materi yang saya sampaikan saat ini, ya akan ada tugas yang diberikan kepada saudara secara berkelompok untuk melakukan analisis makroekonomi dan industri untuk 2 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya. Dari tugas tadi, ya, kemudian saudara kumpulkan 1 hari sebelum kuliah mendatang, ya, dan pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan. Ya, sudah lihat, untuk diskusi maka nantinya yang dinilai dari saudara adalah yang pertama kemampuan menyampaikan gagasan dan makalah, ya, kemudian yang berikutnya, ya, ketepatan dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi, kemudian partisipasi saudara dalam diskusi kelas, ya, performa dalam presentasi, bagaimana saudara berargumen, ya, bagaimana saudara membentuk kesimpulan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah sikap terhadap peserta lain, ya, peserta diskusi yang lain. Ini adalah penilaian mengenai soft skill. Ya, jadi yang dinilai bukan hanya hard skill tapi juga soft skill. Nah, itu sekilas mengenai materi kita pada hari ini. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi materi kita adalah mengenai analisis makroekonomi dan analisis industri. Ya. Nah, saudara, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, sebelum ujian tengah semester, saudara sudah mendapatkan materi mengenai analisis fundamental. Ada yang masih ingat apa itu analisis fundamental? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, Saya Diretno Fitri Anggraini. Fundamental analisis adalah analisis untuk menentukan harga saham, Pak. oke. Analisis untuk menentukan harga saham. Bagus tapi kurang tepat. Ya, sudah bagus tapi kurang tepat. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Zahrin, tapi di bagian-bagian awal seharusnya yang mungkin saudara lupa katanya. Di analisis untuk saham itu bisa kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknikal. Ya. Nah, analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik dari saham. Ya, nilai intrinsik itu nilai yang seharusnya, nilai yang wajar, ya, dari suatu saham. Ya.
Nah, dengan mengetahui nilai intrinsik ini, maka kemudian kita tahu apakah saham yang kita miliki atau saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu harganya sesuai dengan harga pasarnya, maksud saya sesuai dengan nilai intrinsiknya atau tidak. Ya, jadi ada intrinsic value, ya, kemudian ada market price. Ya, intrinsic value itu kalau bahasa bahasa pasarannya ya harga intrinsik gitu ya. Tapi di teori kita menyebutnya sebagai intrinsic value, nilai intrinsik. Ya. Nah, apabila nilai intrinsik suatu saham itu ternyata berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan market price-nya, maka kita katakan saham itu berada dalam kondisi under value. Ya, under value itu bahasa pasarannya atau bahasa Surabayanya itu kemurahan, ya, lebih murah dibandingkan nilai intrinsiknya. Ya. Sebaliknya, ya kalau kemudian nilai intrinsik itu lebih rendah dibandingkan harga pasar saham atau harga pasar saham itu lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsik saham, hasil perhitungan analisis fundamental, maka kita katakan saham mengalami over valued. Ya, bahasa Surabayanya kelarangan, gitu ya. Kalau sama gimana? Kalau sama namanya fair value, ya wajar, ya, fair value. Nah, pemahaman atau pengetahuan apakah saham itu under value atau over value itu kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di pasar modal. Ya, kalau saham itu mengalami under value, kondisi yang atas ini, ya, maka kemudian teori memprediksi atau memperkirakan saham itu akan bergerak menuju ke nilai intrinsiknya. Jadi secara umum ya teori memprediksi bahwa harga pasar saham itu akan bergerak menuju ke nilai intrinsiknya. Sehingga kalau kemudian saham mengalami undervalue, harga pasarnya lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik, ya maka teori memprediksi saham itu akan mengalami kenaikan nilai menuju ke nilai intrinsiknya. Ya. Sebaliknya, ya kalau kemudian saham itu harga pasarnya lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsik, ya teori mengatakan harga pasar tadi, harga saham tadi akan mengalami penurunan menuju ke nilai intrinsiknya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau saudara investor ya tahu ada saham-saham tertentu yang mengalami undervalued, ya berarti saatnya bagi saudara untuk membeli saham-saham tersebut. Ya, sebaliknya saudara yang sudah punya saham ya kemudian mendapatkan informasi semacam ini bahwa saham itu nilai pasarnya atau harga pasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, maka saudara mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual saham tadi. Ya, karena teori memperkirakan atau memprediksi bahwa harga pasar saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya itu akan mengalami penurunan. Nah, itu adalah analisis fundamental. Ya. Kemudian berbeda dengan analisis fundamental, ya analisis teknikal itu berusaha untuk meramalkan, ya meramalkan, forecast, ya meramalkan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Tapi jangka waktunya tidak terlalu lama. Ya, jadi kalau kemudian ada analis yang mengatakan hari ini saham SMGR akan berada pada kisaran berapa sampai berapa. Nah, itu hasil dari analisis teknikal biasanya. Nah, atau setelah menggunakan metode MACD, ya, dengan mempertimbangkan metode MACD dan parabolik SAR misalkan, kemudian diperkirakan hari ini saham BBRI akan bergerak pada level berapa sampai berapa. Ya, saham BBRI besok akan bergerak pada level berapa sampai berapa. 3 hari ke depan saham BBRI akan bergerak pada level berapa sampai berapa. Nah, itu
namanya analisis forecast. Analisis technical, analisis forecast, analisis technical. Jadi analisis untuk meramalkan pergerakan harga saham di masa yang datang, tapi tidak terlalu lama. Di mana, yang perlu ditambahkan lagi, di mana informasi untuk peramalan tersebut, informasi untuk peramalan tersebut itu berasal dari data perdagangan di masa lalu. Ya, data perdagangan di masa lalu itu berapa ya? Bisa tergantung metode yang digunakan, tergantung tools yang dipakai nantinya ya. Ya, tapi bisa berkisar antara misalkan 5 sampai 50 hari. Ya, 5 hari yang lalu sampai 50 hari yang lalu, misalkan kita gunakan moving average, ya, moving average selama 3 hari terakhir atau moving average selama 10 hari terakhir lah gitu. Jadi yang dimanfaatkan atau sumber informasinya adalah data perdagangan di masa lalu, baik itu data perdagangan yang terkait dengan volume perdagangan maupun terkait dengan harga saham. Ya, jadi itu adalah beda antara analisis fundamental dan analisis teknikal. Ya, jadi kalau analisis fundamental cari nilai intrinsik, kemudian mengetahui posisi saham under value atau over value, baru kemudian keputusan beli atau jual saham. Ya, analisis teknikal ya meramalkan hari ini saham harganya berapa kira-kira, besok berapa, 3 hari ke depan berapa, berdasarkan atau menggunakan informasi saham, informasi perdagangan saham di masa lalu, di mana kemudian untuk analisis teknikal ini informasi-informasi yang ada itu kemudian diolah menggunakan berbagai tools yang ada. Ya, nanti kita akan bahas hal itu pada analisis teknikal. Ya, nah, yang kita bahas adalah analisis fundamental, ya, jadi yang bagian atas ini. Ya, itu yang disebut sebagai analisis fundamental. Nah, bagian akhir dari analisis fundamental tadi disebutkan adalah valuation. Ya, permasalahan pada valuation adalah kita baru bisa melakukan valuation dengan menggunakan metode apapun sebagaimana sudah diajarkan pada saudara, ya ada metode PI, ya ada metode free cash flow atau discounted cash flow, ya, DCF, ya. Dan menggunakan metode DDM, dividend discounted model. Ya. Nah, permasalahannya adalah kemudian saudara baru bisa melakukan perhitungan, ya, valuation, apabila saudara sudah melakukan company analysis. Mengapa? Karena banyak variabel dari DDM itu yang kemudian harus dicarikan informasinya melalui company analysis. Ambil contoh misalkan, ya V0, ya saudara berusaha untuk mencari nilai intrinsik saham menggunakan DDM, metode constant growth, ya maka kemudian kita menghitung dengan metode D1 dibagi dengan K minus G. Ya. Nah, angka-angka D1, KG itu baru bisa muncul setelah saudara melakukan company analysis. Ya, baik company analysis hakikatnya adalah penilaian kinerja perusahaan, baik itu kinerja akuntansi maupun kinerja pasarnya. Kinerja akuntansi, kinerja perusahaan yang diukur menggunakan data laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, itu adalah kinerja akuntansi. Ya, sementara kinerja keuangan itulah kinerja yang diukur menggunakan informasi dari pasar saham. Misalkan apa? Harga pasar saham. Sehingga kemudian kita mengenal ada ada rasio Tobinski. Nah, itu contoh dari analisa kinerja pasar. Ya. Nah, company analysis ya baru bisa dilakukan ya, atau kondisi perusahaan itu nantinya tidak akan pernah lepas dari kondisi industri, sehingga sebelum melaksanakan company analysis kita harus lakukan terlebih dahulu industry analysis. Ya.
kondisi industri ya selanjutnya ya itu tidak akan pernah lepas dari kondisi makroekonomi suatu negara ya. Kalau kemudian negara tertimpa inflasi yang tinggi, maka akan banyak industri yang mengalami kesulitan untuk jual barangnya ya karena harga-harga input itu menjadi tinggi ya. Perusahaan harus ngejas harga dan sebagainya, ada masalah pada penjualan perusahaan ya, ada masalah pada penjualan industri yang nantinya juga akan berdampak pada masalah pada penjualan perusahaan. Jadi sebelum melaksanakan analisis industri harus terlebih dahulu dilakukan analisis ekonomi domestik ya. Nah, masalahnya lagi adalah kondisi makroekonomi suatu negara itu tidak akan pernah lepas dari pengaruh global ekonomi. Sehingga sebelum kita melakukan analisis terhadap kondisi makroekonomi negara, kita harus melakukan analisis terhadap global ekonomi. Kita tahu bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemudian memberikan dampak yang besar terhadap suplai minyak ya, kemudian suplai gandum yang kemudian berdampak pada banyak negara, termasuk juga produk-produk turunannya misalkan adalah minyak kelapa sawit, sehingga kemudian sekian bulan yang lalu ya dunia berhadapan dengan kenaikan harga minyak kelapa sawit yang menjadikan eksportir Indonesia itu lebih suka untuk jual ke luar negeri dibandingkan jual di dalam negeri. Ya, akibatnya distribusi minyak sawit ya di Indonesia menjadi terganggu. Pemerintah terpaksa harus mengeluarkan larangan ekspor minyak. Nah, itu contoh bahwa kondisi ekonomi global itu kemudian berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari analisis fundamental. Ya, jadi kalau kita melaksanakan analisis fundamental, maka mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan dari atas ke bawah. Kita analisis terlebih dahulu kondisi makroekonomi global, setelah itu kita analisis kondisi ekonomi domestik, ya setelah itu kita melaksanakan analisis industri, kemudian kita melaksanakan company analysis, baru terakhir kemudian kita bisa melakukan valuation tadi. Ya, oke baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi akan saya akhiri. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan dari yang saya sampaikan hari ini, yaitu bagaimana kita melaksanakan berbagai jenis analisis terkait dengan harga saham ini. Ya, mulai analisis ekonomi global hingga kemudian terakhir industry analysis dan akan berlanjut ke company analysis. Ya, dengan cara semacam itu, dengan pemahaman mengenai tahapan-tahapan ini, maka nanti diharapkan saudara bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang manajer investasi, yaitu melaksanakan analisis harga saham. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka materi pada hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.